Masih di suasana HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang politik. Politik yang lagi gencar-gencarnya dan lagi hot-hotnya di negeri ini. Ya, ada sangkut pautnya sih dengan Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Edisi kali ini adalah 18 Agustus. Tema unik dan fenomenal yang akan kita pilih adalah No Viral No Justice. Positif sinting aja, barangkali mereka punya banyak bisnis dan besar. Semua bisnisnya lancar plus punya warisan dari ortu yang berlimpah. Sehingga punya banyak rumah, punya banyak istri, meskipun ada yang siri dan punya banyak mobil mewah. Punya banyak tanah dan masih banyak lagi kepunyaan mereka. Tapi mereka punya malu juga kan? Kalau orang normal pada umumnya sih harusnya punya. Nah, itulah yang terpenting, Bray. Harus punya malu. Walau terkadang kemaluan itu sendiri yang tak punya malu. Ha. Contohnya kayak kemaluan Sukirman, kan gak ada malunya tuh. Udah putus surat malunya. Ih. Logis juga, tapi berantakan. Kalau mau daftar jadi anggota baru kepolisian, harus siapin dana sebesar 60 sampai 100 juta. Biar diterima jadi polisi gitu. Udah mahal-mahal bayar pas daftar. Giliran udah jadi polisi, malah mati ditembak sesama ajudan. Parah nggak tuh? Saya sempat dengar di antara 4 calon itu ada 2 yang bodinya memenuhi persyaratan. Cuma karena yang satu nggak punya biaya sebesar di atas, maka kemungkinan penerimaan akan dibatalkan. Terus ganti pada yang mau bayar sesuai dana yang ditentukan dari bintang 2 tersebut. Lalu pertanyaannya, uang itu masuk ke dompet siapa ya? Yang jelas uangnya nggak masuk ke dompet gue kali. Enak aja lo nuduh gue. Apa semua duitnya buat biaya pendaftaran? Oh, entahlah. Itu baru sebagian kecil kali ya contoh kasusnya. Yang lebih besar banyak. Saya akui sih pernah jadi pembantunya alias hidup satu rumah dengan jenderal atau polisi bintang 2 selama kurang lebih 1 tahun. Jadi kejadian yang di depan mata sedikit tahu lah. Ya mungkin tak semua seperti itu. Tapi kalau pemimpinnya macam itu, masa tim ke bawah nggak ikut kayak gitu juga? Ya pasti ngikut lah. Bayangin aja, dia nggak punya usaha lain. Tapi dia punya mobil Pajero 2, mobil Mercy 1, rumah 3 lantai. Yang satunya lagi rumah LBH. Mewah juga 3 lantai. Keren kan? Ternyata setelah tahu gajinya di bawah 6 juta, oh terkejut hatiku. Maka daripada semua itu, marilah saudara-saudara selamatkan institusi dan lembaga Polri. Buat teman-teman yang bisa bikin surat terbuka buat Jokowi silahkan. Karena faktanya, polisi yang katanya mengayomi ternyata polisi ditakuti masyarakat. Ayo, siapa yang nggak takut ketemu rombongan polisi? Entah di jalan atau di mana aja. Selanjutnya, polisi yang katanya melindungi, nyatanya sifat dermawan atau jiwa sosialnya rendah. Kan jarang jenderal polisi yang dengan gajinya atau kehidupan sosialnya yang mapan sejahtera ngasih-ngasih bantuan ke masyarakat. Betul kan? 3. Polisi yang katanya melayani, kenyataannya setiap masyarakat yang mau butuh pelayanan selalu dipersulit dengan beberapa aturan yang terlalu membatasi. Terkadang daripada lapor, masyarakat lebih baik diam. Alasannya, kalau nggak ada uang, polisi nggak mau kerja. Meskipun polisi sudah digaji sama negara. Oh, mirisnya. Lembaga dan institusinya suci dan baik, Bray. Tapi oknum, saking banyaknya oknum. Dari puluhan juta anggota Polri, mungkin 50%-nya jadi oknum. Waduh, mengerikan Indonesia ini ya. Yang berbagai perilaku dan yang dilakukan membuat citra dan nama baik lembaga atau institusi Polri menjadi buruk di mata masyarakat. Nggak tahu kenapa, apa salah negara dalam seleksi dan perekrutan anggota Polri-nya? Atau alasan yang lain? Kita juga bertanya-tanya selama ini. Teman saya kemarin nggak jadi daftar di kepolisian. Gara-gara harus sediakan uang sejumlah 150 juta dulu, baru diterima. Miris kan? Jadi kesimpulannya nggak ada uang, nggak jadi polisi. Oke, kita kembali ke Picup. Apakah member Picup sudah merdeka? Nah, itu dia yang saya bicarakan, siapkan dana 60-100 juta itu di tahun 2017. Setara 400-500 juta kalau sekarang.
Mungkin 50% dari polisi bisa disebut makan gaji buta alias uang haram. Nah loh, memenjarakan pelaku kejahatan, lalu jika polisi itu diberi imbalan yang sesuai, pasti pelaku itu akan dibebaskan. Segitu rendahnya kah Anda, wahai aparat negara? Picup selamanya tidak akan bisa merdeka, catat. Karena dengan munculnya Fitublah rakyat nyungsep. Dan yang perlu ditanya itu, Kapolri atau Baris Krim sudah bersusah memerdekakan rakyat Indonesia belum? Ada yang bisa jawab nggak? Bilangnya merdeka, upacara untuk kemerdekaan. Tapi di belakang, rakyat bukan didengar atau dibantu. Malah dipersulit dan nggak digagas. Waduh. Emang diangkat jadi polisi itu merdeka hanya untuk kalangan polisi kali ya? Setuju banget, 1000% loh. Kalau menurut saya, keadilan di negeri ini belum merata. Keadilan hanya untuk kalangan berduit. Kalau ada satu atau dua kasus yang membela orang miskin, itu hanya pencitraan. Yang sudah terdaftar di komunitas channel YouTube, coba cerita rakyat ini dibagikan sebanyak-banyaknya, supaya orang kalangan atas maupun bawah tahu. Biar viral sekalian. Kan di sini banyak tuh YouTuber yang sudah terdaftar di komunitas channel YouTube. Kenapa nggak digerakkan gitu? Kembali lagi ke rasa peduli dan keberanian. Bro, forever. Kalau nggak bro ya turu, forever. Kalau memang mereka juga merasa korban, setidaknya membantu dalam hal ini. Atau mungkin kumpulkan tuh tim YouTube yang sependapat dengan SPI. Terus diajak kompak, posting di komunitas lah. Setidaknya nggak harus dibuat konten gitu. Setuju. Biasanya yang sudah punya subscriber di atas 800 sudah dapat posting di komunitas. Kan di sini banyak konten kreator. Saya sangat sependapat. Tapi para konten kreator jarang muncul di sini sekarang. Picup sudah sangat membosankan untuk dibahas. Makanya mereka tak mampir lagi ke sini. Oh, jadi SPI memang tidak ada tim atau grup khusus konten kreator gitu toh sebelumnya? Saya kira memang ada tim atau grup konten kreator untuk menyuarakan begitu. Belum ada sih, cuman punya satu channel, yaitu Mata Tajam Channel. Itu pun channelnya sekarang jarang aktif. Keseringan vakum, nggak tahu ownernya sibuk kali. Kalau punya dana sewa atau beli channel-channel besar aja, yang pasti akan booming dan viral. Sudah pernah tayang kok di channelnya Kanal Anak Bangsa, dan di Pak Titi juga sering. Bantu posting nih teman-teman, Polri sarangnya mafia. Ini buat oknum yang ikut-ikutan korupsi, gimana mau balik modal kalau nggak ngikutin cara seniornya? Atau selama kita mengabdi bertahun-tahun itu, dibayar pakai uang kita sendiri, kan lucu. Tapi sayang Indonesia belum ada yang mengarahkan bisnis apapun jadi resmi. Yang ada hanya melihat dan memberantas, tanpa ada arahan atau komunitas pembimbing. Semua bisnis waktu awal launching yang ada langsung tilang aja. Tidak bisa memanfaatkan untuk umum. Jadi ingat kisah awal Facebook dulu. Nah, semakin gamblang ini. Para petinggi memilih pemimpin yang berduit dan yang mau mengorbankan duit buat beli jabatan. Makanya tak heran juga kalau kelakuannya juga demikian. Semoga saja masih ada yang tulus di dalam Kapolri tersebut. Meskipun sulit untuk melihat karena dominan lebih banyak yang begitu. Logikanya guys, polisi aja jadi mafia. Gimana mau nangkep mafia gitu? Lalu inikah yang disebut Indonesia merdeka? Tanda tanya. Penipuan dilakukan oleh mafia. Korban lapor kepada mafia. Yang dilaporkan mafia. Yang menerima laporan mafia. Yang dipanggil mafia. Yang memanggil juga mafia. Hasilnya terserah mafia. Udah kayak lingkaran setan ya. Kita disuruh bayar pajak, salah satunya buat gaji abdi negara. Abdi negaranya ternyata mafia alias penjahat berseragam. Berlindung di balik institusi dan seragamnya. Kalau mafia melawan mafia itu jarang, bray. Yang ada mafia melindungi mafia. Pasti yang penting dapat fulus gitu. Kalau Kapolri ya seperti Ferdy Sambo dan gengnya itu. Itulah kisah di negara antah berantah. Mafia vs mafia. Dan korban akan semakin didelep, semakin diblusukin supaya jadi korban terus.
Makanya rakyat seperti kita-kita ini berteriak sampai berbusa dan mulut semakin melebar. Pasti tidak akan didengar sama mafia berseragam itu. Mafia berseragam dilawan. Makanya manajemen Picup sama antek-antek Picup, terutama Kiai Eman itu aman-aman aja sampai sekarang. Lah, yang melindungi saja mafia kok. Tapi meskipun kita sebagai rakyat dizolimi sama para mafia itu tak apalah. Karena hidup di dunia ini sementara aja. Pasti di akhirat akan ada balasannya. Yakiniku. Terkadang yang bersih juga mikir-mikir kalau hanya sendirian melawan sekelompok mafia. Hampir semuanya jadi mafia, bisa-bisa dimutasi. Masih mending jika dimutasi. Nah, kalau bernasib sama seperti Brigadir J, gimana? Mate loh. Minta perlindungan sama siapa coba? Kalau pemerintahnya saja juga nggak kompak buat bersihkan Polri. Nah itu loh, awalnya niat si brigadir kan seperti itu. Jika dia jujur maka pangkat dia akan naik. Makanya mafia seperti Ferdy Sambo tak mau kebongkar. Dengan seragam yang jujur akhirnya dihabisi saja gitu. Lah, presiden aja malah tunduk sama mafia Kapolri kok. Presiden itu yang jelas merasa berhutang budi juga sama Kapolri. Karena di masa pemilihan dulu yang bergerak untuknya kan para mafia-mafia itu. Sehingga presiden takut mau mengungkap kasus. Ditunggu segera Pak Presiden Jokowi. Perintahkan segera TNI AD, AU, dan AL untuk ikut mengungkap kasus Ladusing Sambo. Apa? Ladusing? Kayak inspektur India aja. Jangan hanya mengandalkan Kapolri yang notabene mereka semua berteman baik dan sama-sama pegang kartu as antara satu dengan yang lainnya. Nah ini, Kiai Eman juga disebut mafia melindungi mafia. Karena dia pura-pura mengaku korban, tapi dia malah melindungi mafia lain. Wah, pandai ya. Udah kayak drakor aja. Di antara carut-marutnya keadaan tatanan politik ini, sementara Nagaya semakin di depan. Ha! Palandasmu di depan. Yang di depan itu Yamaha, bukan Nagaya. Gimana sih lo? Betul. Itulah sekelumit kisah politik tanah air yang lagi viral dan lagi menjadi polemik dan menjadi booming kasus saat ini. Semoga kisah tadi menjadi inspirasi dan menambah wawasan kita. Dan buat teman-teman komunitas Entop dan komunitas YouTuber, viralkan dong. Masa gue aja yang viralin? Ah, nggak seru ah.